Oke, langsung aja kita akan bahas. Kita buka menunya. Sistem parameter ini menunya adalah gambar obeng ini ya, gambar obeng dan gambar kunci ini. Oke, di sini ada menu pertama adalah general. General ini terdiri dari unit type ya. Ini adalah unit type yang digunakan ya, atau satuannya. Di sini ada pilihannya hanya dua ya, milimeter dan inci. Biasanya lebih mudah ketika kita menggunakan milimeter ya, lebih umum lah kita gunakan. Lalu di sini ada paste X dan paste Y. Nah, di sini nilainya tergantung kebutuhan ya. Defaultnya dia adalah 0 mili ya. Jadi paste X dan paste Y ini kalau kita berikan contoh, fungsinya adalah sebagai seperti ini. Misalkan saya di sini punya file, lalu tadi kita coba ya, di sini paste X-nya 0, paste Y-nya 2. Nah, ketika kita mengcopy filenya, kemudian kita paste, nah maka dia akan seperti ini posisinya ya. Nah ini, kalau ini saya coba rubah dulu ya warnanya, kelihatan. Nah ini file aslinya, ini adalah paste X nya 2, paste Y nya sorry, paste Y nya 2. Nah sekarang kita coba lagi. Kalau misalkan paste X nya yang 2, ininya Y nya kita kasih 0, lalu kita klik copy, lalu kita paste. Nah maka dia lari ke sini, ke sebelah kanan ya, sebelah kanan, jadi ke X nya, karena X ini ke kanan kiri, Y nya adalah ke atas bawah. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, biasanya saya settingnya 0 aja ya, dua-duanya ini saya setting 0, jadi ketika di copy paste dia akan ada di baliknya dia. Tapi kalau misalkan teman-teman mau memposisikan dia jaraknya berapa, itu bisa diatur di sini. Oke, kalau ini show grid-nya ini adalah kita menampilkan garis-garis ya, garis-garis di sini. Kalau kita klik dia akan seperti ini. Jaraknya juga bisa diatur gitu. Tapi biasa sih saya nggak pakai, tapi kalau teman-teman butuh bisa diaktifkan dan mengatur grid distance-nya di sini. Bisa 10 mili, 20 mili, 0,5 mili atau berapa, bisa disesuaikan sendiri. Oke, yang ininya kita kosongin. Lalu kita di sini ada menu color ya. Kalau ini udah nggak bisa kita klik, ini sudah defaultnya. Nah, karena ini juga nggak terlalu penting banget. Selanjutnya adalah workspace. Nah, di workspace ini ada beberapa yang pilihannya, ada beberapa centang pilihan ini. Yang pertama ada di show workspace. Nah ini akan menampilkan area kerja kita ya. Jika ini kita akan lihat dulu sebelum, supaya kita dapat gambaran fungsi dari menu-menu ini. Oke, nah maka area kerjanya itu blank, putih semua ya, nggak ada apa-apa. Nah itu pengaruhnya dari di workspace ini. Nah show workspace adalah untuk menampilkan area kerja. Nah, ini adalah area kerja kita. Kemudian di bawah ada circle. Circle workspace ini adalah menampilkan area kerja dalam bentuk lingkaran. Kita klik, nah dia akan area kerjanya berbentuk lingkaran ini. Lalu selanjutnya ada di show center crossline. Ini adalah menampilkan garis center atau garis cross, bisa kita tempatkan di tengah ataupun di mana aja, nanti sesuai di pengaturan yang ada di bawahnya. Nah, ini kita coba dulu ya, show center crossline nya menampilkan seperti apa. Nah dia kan seperti ini. Lalu tapi di sini biasanya kita menggunakan yang persegi ya, kotak, jadi ini nggak kita aktifkan. Lalu ada left bottom center. Left bottom center ini adalah memposisikan garis crossline ini di sebelah mana. Kita rubah dulu kotak. Oke, ini. Nah jadi
ada yang area kerjanya ini kadang ada di sebelah sini, ada di sebelah mana ya, untuk garis cross centernya ini adalah garis tengah center area kerja. Nah itu adalah pengaruhnya ada di sini. Jika ini kita isi misalkan 10 lah, 10 hitungannya mili ya satuannya sesuai dengan yang kita simpan tadi. Nah ini min 10 sama 10, nah maka dia ada di sebelah sini, min 10 dengan min 10, maka dia ada garis tengahnya atau garis crossnya itu bersinggungan di sebelah sini. Nah untuk menempatkan posisi di tengahnya, kita kembali lagi. Nah untuk memposisikan di tengahnya ini tergantung dari area kerja sendiri ya, area kerjanya berapa teman-teman. Nah di sini yang mengatur area kerjanya. Nah misalkan di sini area kerjanya menggunakan lensa 200 kali 200 atau f290, maka area kerjanya 200 kali 200 kita masukkan ke sini. Kemudian left bottom centernya ini min 100 dan ini juga sama, y nya min 100, maka dia adanya di posisi tengah centernya. Garis crossnya akan ada di posisi tengah area kerja. Nah kalau misalkan teman-teman pakai yang area 300 kali 300 atau 30 kali 30 cm ya area kerjanya, di sini pun kita atur 300 kali 300 dan di sininya kita atur menjadi 150, jadi dia setengahnya ya, 150 dan ini 150. Oke. Nah maka dia area kerjanya menjadi lebih luas dan ini disesuaikan dengan lensa yang dipakai oleh teman-teman semua. Oke, sudah cukup paham ya sampai situ. Lalu selanjutnya ada auto save. Auto save ini SCAD akan meng-save otomatis setiap berapa menit. Nah biasanya ini saya nggak pakai ya, karena kita save sesuai kebutuhan aja. Kalau kita mau save ya maka kita klik save aja, jadi nggak perlu save secara otomatis. Jadi ini tidak usah diaktifkan. Selanjutnya di move rotate ya. Move rotate ini ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah node distance di sini. Nah, node distance ini adalah untuk mengatur jarak keyboard ya. Jadi node distance ini mengatur jarak perpindahan ke kiri ke kanan atau ke arah atas bawah dengan menggunakan tanda panah di keyboard. Jaraknya akan ditentukan oleh berapa nilai yang kita isi di sini. Biasanya kan kita membutuhkan untuk menggeser dikit arah kanan kiri atau atas bawah. Nah ini sekarang saya akan kasih contoh. Saya akan mengisinya dengan nilai 20 mili. Nah, ini 20 mili. Ketika kita menekan ke arah kanan di keyboard dengan tanda panah keyboard ya, bukan dengan mouse. Nah, maka dia jaraknya akan berpindah 2 cm. Lalu kalau kita kecilin nilainya, di sini saya pakai 0,05, maka perpindahannya akan sedikit-sedikit 0,05 mili. Nah, ini bisa disesuaikan pengaturannya sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya move rotate itu adalah big node skala ini dorongan besar ya. Saya belum menemukan ini fungsinya untuk apa, karena saya ubah-ubah nggak ada pengaturan yang berpengaruh. Tapi di sini yang berpengaruh di rotate-nya ini. Nah, rotate ini juga sama ya, penggunaan dari keyboard ya, karena di sini juga ada tulisan keyboard. Nah, ini adalah derajat kemiringan ketika kita akan membalikan atau memutar dengan menggunakan keyboard. Jadi dia sekali kita klik keyboard kanan atau kiri plus dengan tanda kontrol, maka dia akan berputar sesuai dengan nilai yang kita isi. Nah, di sini saya mencoba dengan isi 90 ya. Oke, isi 90 saya coba pakai teks aja. Nah, ini
X ini, ketika kita tekan tanda panah plus kontrol, dia akan berputar satu putaran sesuai dengan nilai yang tadi kita masukkan. Jadi tidak perlu pakai menu yang transform, kita bisa pakai menu keyboard. Nah, ini tadi 90. Nah, maka saya sekarang coba di 45, maka dia akan berputar 45 derajat per satu kali klik tanda panah. Itu ya. Selanjutnya di sini ada move rotate yang to originnya ya. Nah, to origin ini adalah titik awal dari file desain kita yang bisa kita tentukan dengan 8 titik ya, seperti ini. Nah, ini akan saya buat gambarannya. Nah, jadi seperti ini, titik angka-angka tadi menunjukkan titik-titik awal desain kita ketika kita menekan center ya. Nah, ini adalah titik move rotate-nya dengan nilai 0, maka titik center atau titik awal dari desain kita ini berada di tengah sesuai dengan yang kita masukkan di input tadi ya. Ketika kita masukkan, dia akan berada di tengah. Nah, ketika kita memilih misalkan 8, maka titik tengahnya itu ada di sebelah sini, maka file akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita isi 4, maka file ketika kita klik origin, dia akan berada di posisinya di sini. Begitu juga yang lainnya. Nah, hal ini biasa digunakan ketika kita menggunakan moving table ataupun menggunakan rotary ya. Itu juga bisa kita menggunakan rotary. Jadi ketika kita menggunakan rotary, maka yang ditunjukkan oleh rotary itu adalah titik tengah ini ketika kita mengisi angka 0. Namun ketika kita mengisi angka 4 atau 8, itu kan dia akan memulai titik awal laser di sebelah sini. Jadi dia tidak akan memutar dulu, tapi dia langsung menggrafir di tempat kita menempatkan posisinya. Nah, jadi ketika kita taruh di sini dalam penggunaan rotary, maka dia akan rotary akan berputar dulu ke arah sebelah sini, ke arah sebelah kirinya, baru dia akan memproses laser. Tapi ketika kita menggunakan titik 4 atau 8, maka rotary tidak berputar, tapi dia langsung memarking di area mulai dari sini. Nah, jadi seperti itu. Namun untuk penggunaan normal, penggunaan biasa ini, saya biasanya menggunakan titik 0 aja. Jadi ketika kita klik C, dia akan berada di tengah file di tengah titik garis area kerja ya. Dan selanjutnya di sini ada plug manager. Ini sudah otomatis ya loginnya. Terus user manager ini juga tidak perlu. Lalu di sini ada language. Nah, di sini language pilihannya Cina, Inggris, Jepang, Korea, dan English ya. Ini English USA. Nah, kita lebih mudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini kita pilih bahasa Inggris, lalu kita klik OK saja. Nah, jadi yang terpenting dari settingan parameter ini adalah di area kerja ya. Area kerja ini harus disesuaikan dengan lensa yang digunakan pada mesin laser marking. Dan ini akan berkaitan juga dengan menu sistem parameter nantinya yang ada di sini. Kalau misalkan kita menggunakan 300x300, maka settingan di field size ini kita atur juga menjadi 300 agar mesin juga dapat membaca area kerja sesuai dengan area kerja di layar dengan area kerja di sistem kontrol. Sekian untuk pembahasan sistem parameter di software Escape. Nextnya kita akan bahas lagi menu-menu lainnya, karena memang pada software ini
itu saling berkaitan ya, settingannya itu saling berkaitan seperti menu heads dan menu speed, juga menu parameter itu saling berkaitan. Makanya kita akan bahas secara satu persatu sehingga lebih mudah dipahami dan bisa dipraktekkan ke mesin teman-teman sekalian. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi video-video terbaru lainnya terkait tips dan trik mesin laser marking, ataupun jika teman-teman ada requestan untuk apa yang dibahas bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.